dalam Lukas 10, Yesus mengutus 70 murid untuk mendahulunya supaya nanti dipersiapkan di tempat di mana yang Yesus akan tuju untuk melayani. Kemudian setelah itu ke-70 murid itu kembali kepada Yesus. Yesus mengutus 70 murid. Lukas 10 ayat 1 sampai 4 kita baca. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Dan sampai ayat yang ketiga, dan ayat yang ke 17 sampai 20, kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, satu poin yang kita boleh perhatikan di ayat yang ke-20, Yesus mengatakan jangan bersukacita karena roh-roh takluk kepadamu, mengusir setan. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Maka Tuhan ada senarai buku daftar di surga. Orang-orang yang tertulis namanya di dalam kitab itu memiliki kehidupan yang kekal. Orang-orang yang tidak ada tertulis namanya di dalam kitab Tuhan itu, senarai nama Tuhan itu, akan mengalami kebinasaan. Bagaimana seseorang boleh menempatkan namanya di dalam kitab kehidupan Tuhan, dalam senarainya, kitab atau senarai nama di surga, menjadi warga surga? Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa yang menerima Yesus, firman Allah yang menjadi manusia itu, diberikannya hak menjadi anak-anak Allah, maka pewaris kerajaan surga. Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi itu pemberian. Dan orang yang menerima pemberian itu beriman, percaya, Tuhan menyediakan janjinya dalam Yesus Kristus. Dialah yang akan menerima itu. Tuhan sudah menetapkan supaya orang-orang diselamatkan. Maka Dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Pastikan namamu terdaftar di surga. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapa di surga, kami berdoa supaya kami tidak bersukacita oleh karena kami melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat, oleh karena Engkau mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Itu semuanya baik, itu semuanya mendatangkan sukacita. Tapi sukacita yang terbesar yang Tuhan sudah nyatakan dalam firman kebenaran adalah bahwa jikalau nama kami terpahat, tertulis, terdaftar di dalam buku, di dalam kitab kerajaan surga, dalam kitab kehidupan. Ajari kami Tuhan, kami merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, bahwa segala yang kami ada, dan lebih keselamatan kami adalah karena anugerah-Mu satu-satunya. Engkau sudah menetapkan supaya kami boleh beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Itu sudah ditetapkannya dari semula. Tuhan, tolong kami supaya kami
percaya. Terima kasih untuk iman yang Kau berikan, sehingga kami boleh tetap tinggal di dalam janji-Mu, bukan berdasarkan merit atau perbuatan baik kami sendiri atau prestasi diri kami sendiri, karena kami adalah orang-orang yang berdosa, orang yang kotor. Tetapi dalam Yesus Kristus kami diangkat, diterima menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk perbuatan-Mu yang sangat besar. Terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Mulialah nama-Mu ya Bapa. Berdoa supaya mendengarkan firman-Mu ini, mereka juga beroleh iman, mereka juga boleh percaya, menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan, sehingga hidup mereka diubahkan, nama mereka terdaftar di surga. Dan betapa indah dan mulianya pekerjaan Tuhan itu. Haleluya. Amin.